Kalian tahu Unilever dan Wings kan? Yang produk-produknya udah kayak penghuni tetap rumah kita. Dari kamar mandi, dapur, sampai ruang cuci pasti ada produknya. Tapi kalian pernah kepikiran nggak gimana cara mereka bertahan di dunia persaingan yang super ketat? Kita mau mandi aja suka bingung, pilih Nuvo atau pilih Lifebuoy. Abis itu pas mau cuci piring, ketemu lagi deh dilemanya, mau pilih Sunlight atau mau pilih Mama Lemon. Dua perusahaan ini kesannya kayak rival abadi, tapi tetap membuat hidup kita nyaman, wangi, dan juga bersih. Pertanyaan sekarang, rahasianya apa sih sebenarnya yang bikin mereka itu bisa bertahan bahkan terus berkembang di tengah persaingan yang sangat sengit? Nah, jawabannya ada di 5 disiplin learning organization ala Peter Senge yang bakal kita bedah bersama-sama. Unilever bisa dibilang sebagai raksasa dunia guys. Berdirinya sejak 1930 dan asalnya dari gabungan Inggris dan juga Belanda. Sekarang mereka mempunyai lebih dari 400 brand yang dijual di 190 negara. Dan di Indonesia sendiri, mereka udah eksis sejak 1933. Jadi bener-bener lama banget ya nemenin kita semua. Dari produknya berupa sampo, sabun, makanan, minuman, ya pokoknya hampir semuanya ada deh. Ya, jadi wajar aja kalau misalnya Unilever ini bisa dibilang sebagai global player yang sukses banget nempel di pasar lokal. Kalau Wings sih beda cerita, dia mah mengalahkan. Berdiri di Surabaya tahun 1948, awalnya Wings cuma memproduksi sabun batangan. Sekarang dia sudah merajalela ke berbagai produk, dari sabun cuci piring, pasta gigi, sampai ke makanan dan juga minuman. Bedanya dengan Unilever, Wings ini terkenal jago membuat produk yang ramah di kantong dan juga mudah ditemuin di sehari-hari. Jadi, kalau Unilever ini membawa vibes internasional, Wings lebih membawa vibes lokal yang dekat dan juga nyaman dengan keseharian kita. Nah, udah siap? Yuk, langsung kita mulai perjalanan untuk membandingkan dua perusahaan raksasa ini. Pertama, kita masuk ke personal mastery. Personal mastery sendiri gak cuma tentang skill teknis saja, tapi tentang bagaimana seorang individu ini terus memperjelas visi yang dia punya dan juga mau mengembangkan kemampuannya. Individu ini juga mau terus belajar memahami realita dan juga visi yang ada di perusahaan. Jadi, personal mastery ini gimana kita bisa terus tumbuh dan juga siap untuk menghadapi perubahan. Kalau di Unilever, personal mastery ini benar-benar difasilitasi secara lengkap. Setiap karyawan punya individual development plan yang dipantau rutin dan didiskusikan selalu dengan atasan. Ada juga program Shape Your Own Adventure, di mana karyawan bebas eksplorasi karir sesuai minat mereka masing-masing. Belajarnya pun pakai prinsip 70, 20, 10. 70% lewat pengalaman kerja langsung, 20% lewat mentoring, dan 10% lewat pelatihan formal. Belum lagi, ada program kepemimpinan untuk talenta muda. Plus, dukungan keseimbangan hidup seperti kerja fleksibel, daycare, sampai klub hobi. Jadi, pengembangan diri di sini sifatnya komprehensif banget. Sedangkan di Wings, pendekatannya lebih sederhana, tapi tetap relevan. Mereka punya professional life coach untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan kerja hidup. Ada juga program Connect with Directors, semacam ngobrol santai bareng direksi soal karir dan juga pengembangan diri. Ditambah lagi, pelatihan teknis dan operasional buat memperkuat kapasitas kerja serta budaya self-development sebagai langkah awal menuju pembelajaran berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, kalau Unilever ini lebih sistematis dan terstruktur, Wings lebih pragmatis dan juga kontekstual. Tapi keduanya sama-sama berjuang untuk terus mengembangkan kemampuan individu tiap karyawannya agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara individu maupun sebagai bagian dari perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke mental models. Sederhananya, mental models ini adalah pola pikir atau gambaran batin tentang bagaimana dunia itu bekerja. Nah, pola ini bisa jadi pagar yang membatasi atau justru jadi pintu yang membuka cara baru untuk berpikir dan juga bertindak dalam organisasi. Kalau kita lihat di Unilever, mental models mereka itu benar-benar matang. Ya bayangin aja, mereka itu punya target yang sangatlah besar. Seperti
nol emisi karbon di tahun 2035 sampai dengan tahun 2039. Mereka juga ada strategi Clean Future yang mengubah cara pandang perusahaan dan juga konsumennya tentang keberlanjutan. Konsumen juga diajak terlibat langsung nih dalam produk-produknya yang ramah lingkungan dan juga kemasan daur ulang. Bahkan, karyawannya pun dilibatkan tuh melalui program bank sampah dan juga edukasi. Jadi, budaya reflektif dan juga peduli lingkungan memang tumbuh di dalam organisasi Unilever itu sendiri. Dan yang paling keren, keberlanjutannya itu bukan sekedar proyek CSR saja, tapi jadi inti dari strategi bisnis Unilever sendiri. Nah, kalau kita lihat dari Wings, gimana tuh? Jadi, Wings sendiri pun gak ketinggalan. Mereka lebih menyesuaikan dengan konteks yang lebih lokal. Sebagai contoh, lewat inovasi produk alami seperti Royal by So Clean Premium Series. Lalu ada kolaborasi dengan Plastic Pay untuk pengelolaan sampah plastik. Dari sisi internal pun, si Wings ini punya program yang bernama Pilah Dari Sekarang, yang mulai mendorong perubahan budaya kerja. Memang, target jangka panjang mereka pun belum sebesar Unilever, tapi pendekatan yang diterapkan oleh Wings ini lebih praktis dan juga fokus pada operasional sehari-hari. Jadi, kalau dirangkum, Unilever ini punya mental models yang memang lebih strategis, global, dan juga visioner. Sedangkan Wings lebih adaptif, pragmatis, dan juga kontekstual. Tapi keduanya itu sama-sama menunjukkan bagaimana pola pikir bisa mengubah cara karyawan bekerja dan arah strategi organisasi ke depannya. Selanjutnya, shared vision atau visi bersama. Shared vision bukan cuma tentang slogan yang ditempel di dinding kantor, tapi bagaimana lahirnya suatu sinergi dari dialog dan juga keterlibatan setiap anggota organisasi. Di Unilever, shared vision mereka benar-benar kuat. Visi dan misi yang dipunyai jelas, yaitu menciptakan masa depan yang lebih baik dan memberi dampak positif ke masyarakat. Budaya keberlanjutan yang ada ditanam lewat pelatihan integritas, etika, dan juga purpose workshop. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan juga kepeloporan selalu dijaga. Karyawan dilibatkan juga dalam program seperti Inspiring Uni Leader dan Future Leaders League. Dari sisi operasional, komitmennya juga nyata, mulai dari pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, sampai program sosial yang berdampak luas. Sementara di Wings, shared vision mereka lebih sederhana tapi tetap jelas. Visi kualitas yang terjangkau artinya produk bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Arah barunya adalah keberlanjutan. Contohnya nih, lewat Royal by So Clean Premium Series dan juga kerjasama dengan Plastic Pay. Karyawan juga dilibatkan melalui Connect with Directors dan juga edukasi internal seperti Pilah Dari Sekarang. Budaya kolektifnya pelan-pelan terbentuk lewat CSR dan juga kolaborasi eksternal. Jadi kesimpulannya, kalau Unilever ini lebih inspiratif dan juga menyeluruh, Wings di satu sisi lebih praktis dan juga operasional. Tapi keduanya sama-sama menanamkan komitmen karyawan untuk bergerak bersama mencapai visi bersama. Kita bahas team learning. Ini adalah proses belajar bersama yang bikin tim itu nggak cuma kerja bareng, tetapi tumbuh bareng. Ada 5 pilar utama, yaitu dialog terbuka, wawasan kolektif, inovasi nyata, tanggung jawab antar anggota, serta budaya belajar. Kalau kita lihat di Unilever, 5 pilar ini dijalankan secara sistematis. Ada ruang dialog lewat program yang bernama U-Step dan juga program Every You Task Good Heroes, di mana karyawannya itu bisa berdiskusi dengan mentor, bahkan eksekutifnya. Dari situlah lahir wawasan kolektif dan pola pikir kritis, karena peserta ditantang untuk memecahkan masalah sosial bareng-bareng. Nah, inovasi ini pun diwujudkan lewat proyek nyata di lapangan. Kemudian rasa tanggung jawab antar anggotanya tumbuh nih melalui Future Leaders Program yang menghubungkan mentor lintas divisi. Nah, dan yang gak kalah keren ada World Class Learning Center serta platform e-learning untuk memastikan budaya belajar terus hidup di seluruh level perusahaan. Sedangkan di Wings, pendekatannya itu lebih pragmatis dan dekat dengan karyawan. Ada program Connect with Directors
yang membuat karyawan bisa ngobrol langsung dengan manajemen puncak. Para train juga diberi tugas lintas divisi supaya bisa memahami masalah dari berbagai perspektif. Inovasi nyatanya juga terlihat dari kolaborasinya bersama SMKN 8 Bandung, di mana karyawan ini jadi pelatih langsung. Kemudian rasa tanggung jawab ini juga tumbuh lewat Graduate Train Program, di mana junior dibimbing oleh mentor senior. Nah, untuk mendukung budaya belajar, mereka juga punya corporate university dan program internal yang jadi ruang berbagi pengalaman. Kesimpulannya, Unilever unggul dalam sistematisasi dan skala global, sementara Wings lebih kuat di praktik langsung dan kedekatan antar individu. Dua-duanya menunjukkan bahwa belajar tim bisa jadi motor penggerak organisasi. Terakhir, kita masuk ke system thinking. Nah, ini adalah cara pandang yang melihat organisasi bukan sebagai bagian-bagian terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan subsistem yang saling terhubung. Intinya, keberhasilan hanya bisa tercapai kalau semua bagian bekerja dengan sinergis. Contohnya, di Unilever, mereka menerapkan digitalisasi rantai pasokan global lewat E2Open, yang mengintegrasikan transportasi, regulasi, dan juga notifikasi elektronik. Lalu ada Sustainability Living Plan yang menyatukan supply chain, inovasi produk, dan juga strategi marketing untuk benar-benar menekan dampak lingkungan. Sementara di Wings, fokusnya itu lebih ke integrasi internal. Mereka menggunakan ERP atau SAP untuk menghubungkan produksi, distribusi, keuangan, dan juga pengadaan. Nah, selain itu, logistik nasional mereka juga sudah terhubung langsung dengan sistem produksi dan pemasaran, sehingga alurnya lebih cepat dan juga efisien. Jadi kesimpulannya, Unilever lebih menekankan integrasi global, digitalisasi, serta kolaborasi eksternal. Sedangkan Wings lebih fokus pada integrasi internal, distribusi nasional, dan juga adaptasi sumber daya manusia. Tapi pada akhirnya keduanya itu sepakat bahwa keberhasilan organisasi bergantung kepada kemampuan melihat keterkaitan antara bagian. Kalau kita simpulkan dari semua pembahasan tadi, mulai dari personal mastery, mental models, set vision, team learning, sampai ke system thinking, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana dua perusahaan besar yaitu Unilever dan juga Wings sama-sama berusaha membangun organisasi yang belajar atau learning organization. Ya meskipun dengan pendekatan yang pastinya berbeda-beda. Di Unilever, kelima disiplin ini dijalankan dengan sangat sistematis, global, dan juga terintegrasi. Personal mastery mereka difasilitasi lewat program pengembangan individu yang sangat jelas. Mental models mereka juga diarahkan pada keberlanjutan sebagai inti dari strategi. Lalu set vision yang inspiratif dan juga menyeluruh, hingga team learning yang terstruktur lewat platform-platform global, dan tak lupa juga yang terakhir, system thinking yang menghubungkan seluruh subsistem melalui digitalisasi dan juga kolaborasi. Jadi bisa dibilang Unilever ini sudah berada di level organisasi pembelajar yang matang. Nah, sementara di Wings ini pendekatannya lebih pragmatis, kontekstual, dan juga dekat dengan kebutuhan operasional. Personal mastery mereka itu didorong lewat coaching dan juga pelatihan praktis. Lalu mental models mereka pun adaptif dengan inovasi yang juga berbasis lokal. Dan set vision mereka itu sangat sederhana, tapi jelas dan fokus pada kualitas yang terjangkau. Serta team learning mereka itu tumbuh lewat kedekatan antar individu dan juga trainee program. Serta system thinking mereka yang menekankan integrasi internal dan distribusi nasional. Dengan kata lain, Wings ini sedang membangun fondasi menuju organisasi pembelajar yang kuat. Jadi guys, kalau dirangkum, Unilever ini unggul dalam skala global dan juga sistematisasi. Sedangkan Wings menonjol di konteks lokal dan juga praktik langsung. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa organisasi hanya bisa maju kalau orang-orang di dalamnya terus belajar, beradaptasi, dan juga bergerak bersama menuju visi yang sama. Akhirnya, kita bisa lihat satu hal sederhana, yaitu persaingan selalu ada. Tapi yang bikin bisa bertahan itu adalah kemampuan untuk terus belajar. Nah, betul banget tuh. Dan juga belajar itu bukan cuma soal teori aja, tapi juga soal beradaptasi, terbuka sama perubahan, dan berani mencoba hal baru.
Jadi intinya, mau kita di level global kayak Unilever atau bertumbuh dari lokal kayak Wings, kita nggak boleh pernah berhenti belajar karena dunia nggak akan nungguin kita.